lagi pasti happy. Tetap Cecep ceria-ceria. Billy, Kalau Cecep itu singkatannya ceria-ceria, pas. ceria-ceria pas. Itu inspirasi dari mana Pak Cecep? Pak Ustadz? Karena hidup itu Pak bermacam-macam. Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz nih, Apa? nggak jadi. Oke. Yang pertama kita mempunyai artikel nih buat pemirsa di rumah ini. Iya. Terjadi kebakaran di Di Gili Gili Lawa Lawa. Taman Nasional Komodo. Betul sekali. Kita lihat artikel terlebih dahulu ya. Ini dia. Check it out. Gili Lawa Taman Nasional Komodo kebakaran. Ini kronologinya. Kabar sedih dari Taman Nasional Komodo NTT, salah satu pulau cantiknya Gili Lawa terbakar. Ya. Hal itu disampaikan oleh Kepala Balai Taman Nasional Komodo Budi Kurniawan kepada Detik Travel Kamis tanggal 2 kemarin. Dia menjelaskan kronologis kebakaran di Gili Lawa. Tadi malam kejadiannya jam 7 malam kita terima laporan dari salah satu tour guide bahwa terjadi kebakaran di puncak Gili Lawa. Menurut Budi sebelumnya terjadi kebakaran terdapat beberapa kapal yang mengangkut wisatawan di sekitar Gili Lawa. Ada wisatawan, guide dan nahkoda kapal. Sekarang mereka sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh Polres Manggarai Barat. Biasanya wisatawan ke Gili Lawa untuk melihat sunset, setelah itu terjadi kebakaran. Ya, nah Ada lagi tuh. ini ada dari Lambetura ya kan. Kita lihat nih, tinggal tunggu konfirmasi. Ada Thomas D.E. We were one of the last in Gili Lawa. Jadi dia adalah orang yang terakhir di situ. Dia melihat ada grup terakhir yang memiliki foto tentang itu. Di situ ada Chinese wedding atau pernikahan Chinese photo shoot. Jadi kayak pre-wedding ya kan. Seperti itulah dan mereka tuh kira-kira menyalakan api di atas gitu kayak kembang api kali ya. Nah, Buat photoshoot ya? ya dia pikir itu adalah gambar yang bagus pada saat itu. Nah, bisa jadi ya bisa jadi kembang api itu yang menyebabkan kebakaran ya kan. Nah, ini lagi diteliti sih apa benar penyebabnya adalah kembang api yang digunakan buat photoshoot pre-wedding. Nah itu apa lagi tuh Pak Bi? Ya. Nah, ini diduga juga ada yang bilang di Twitter beredar ya, katanya salah satu travel atau tour and travel itu yang membuat kembang api tersebut ya. Kita nggak tahu tour travelnya, penyelenggaranya atau peserta turnya. Kita lihat dulu videonya, check it out. Ya lihat ini menyebabkan kebakaran lahan sebesar ini kan itu. Merugikan negara dan merugikan tempat tersebut. Iya. Ini sedang diselidiki ya. Dan bagaimana bahwa tempat ini adalah tempat ini Taman Nasional Saya pernah Park. ke situ, Ya. di situ aja nggak boleh ngerokok. Iya. Karena ya itu tadi takut terjadinya Itu yang kebakaran. dinamakan Taman Komodo banyak hewan Ada komodo, ya? ada Tapi komodo. kalau Berarti nasib komodo itu yang di seperti taman apa ya? ini sebetulnya Tapi di taman bukan. ini tidak ada komodonya. Tidak ada. Di taman ini tuh adalah ada rusa dan lain sebagainya. Ya. Nah, tapi kan ekosistem di dalam hutan itu kan harus dijaga. Betul. Ya bagaimana bukan hanya ekosistem saja ini yang kena dampaknya, tapi ini adalah bagaimana daerah ini itu kan sedang digalak-galakan sebagai tempat wisata atau taman nasional yang untuk dikunjungi turis untuk kemajuan negara kita. Kalau terbakar seperti ini gimana coba tanggung jawab siapa? Betul. Iya kan? Iya tanggung jawab Siapa? orang tersebut lah Pak Bi. Makanya Ya. dalam Al-Quran sebenarnya sudah dijelaskan. Iya. Zaharal fasad telah tampak kerusakan di laut, di darat disebabkan ulah manusia. Kemarin kita ada kasus turis nampar petugas. Sekarang turis lagi. Jadi ini negara kita harus benar-benar tegas terhadap turis, aturan yang jelas, hukuman seperti apa, supaya jangan sampai kita tidak memiliki harga diri. Tetap Iya. kita harus tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran. Iya, oke. Nah, ya udahlah. Intinya adalah bagaimana harus jaga dan kita ironis sekali bukan hanya Iya. sini saja. Kita lihat daerah-daerah wisata kita itu justru banyak yang dicoret-coret oleh oknum-oknum alay
rakyat kita sendiri. Nah, oknum-oknum Ya kan? tersebut harus ditindak Ya, tegas tuh bukan ya. hanya itu aja. Ingat gak waktu itu ada di Jepang ya, yang ketahuan bahwa tempat wisata di Jepang dicoret-coret, yang nyoret-coret siapa? Siapa? Turis Indonesia. Terus? Pada saat itu ya, maksudnya ya bagaimana mereka tuh kebiasaan tidak pernah menghargai, ya kan? Tidak menghargai itu adalah sifat dasar yang harus diberantas. Betul sekali, Ya. oke. Tapi ini yang harus Ya. dibanggakan nih rekan-rekan di depan kita ini, saya yakin dia tidak akan pernah coret-coret karena nggak ada waktu, semuanya terus di sini 24 Sama nggak ada uang buat beli spidol ya. Oke, Ya, ini ya. ada Oke, sekelompok Ya. pelajar SMK Tawuran. tawuran. Dan salah satunya terluka parah karena sajam atau senjata tajam. Oh. Lagi-lagi pelajar. Wah ini benar-benar. Mau jadi apa ini? Ini dia. Mentalitas. Tasnya nih Tawuran pasti. pelajar di Tangerang. Siswa SMK luka tusuk di Di leher. leher. Ih. Tawuran antar pelajar terjadi di Jalan Raya Puspitek. Nah, ini nih pelajar SMK nih yang bernama Ahmad Fauzan, umur 18 tahun terluka parah. Korban luka tusuk sebilah besi pada leher. Wow. Tawuran terjadi di Jalan Raya Puspitek, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Pada hari Selasa sore, puluhan pelajar berseragam putih abu saling serang. Oke, nah kita Ini lihat ada langsung videonya nih. Check it out. Wah ini nih. Oke. Oke, benar, kalau benar, ini sih masa depannya udah kelihatan ya, kayaknya calon-calon pengangguran dan perusak bangsa Ya Indonesia. nggak ada masa depan, ini udah pasti nih. nggak ada masa depannya. Iya. Ya Aduh kan? itu gimana sih rasanya nusuk leher orang pakai besi saat tawuran itu gimana rasanya ya Allah. Gimana generasi bangsa kita mau maju kalau generasinya model kayak gitu kan? Ya kalau mau dibilang sampah ya sampah ini nih, ya kan? Betul Buat banget apa gitu ini. tawuran, gak ada gunanya, Iya. gak ada untungnya. Udah pasti. Tuh, Tapi- merugikan diri sendiri, bener gak? Betul. Mami harus Iya. klarifikasi. Itu bukan di leher loh, gue ngeliat full videonya. Itu tertancap di muka, itu celurit panjang loh. Tertancap di muka itu, Gila, aduh. itu kita lihat ini benar-benar calon-calon pengangguran yang ya sekarang sekolah aja tidak dilakukan dengan benar, tidak dimanfaatkan dengan benar. Mereka akan jadi apa? Udah pasti jadi pengangguran, nggak jadi orang. Nanti bakal Iya. jadi berkeliaran jadi gembel-gembel. Yang ibaratnya Jadi itu yang bakal gembel. nyusahin pemerintah nanti. Yang Betul. bakal nyusahin negara kita. Yang bakal Betul. meningkatkan apa ya, tingkat kemiskinan di negara kita makan bertambah. Betul. Ya begini yang sukanya main keroyokan, sukanya tawuran, Betul. sukanya keroyokan rame-rame. Iya, Terus mau pelajar-pelajar kita apa lihat sih? ada orang-orang yang sering Enggak, di atas Eh, naik di atas bus. kereta api. Wow, di atas bus, di atas kereta api, naik pickup. Itulah Enggak, perusak ini bangsa, sebenarnya balik ya kan? lagi ke sekolahannya, kayaknya harus selalu diperiksa setiap hari ya. Itu tas-tasnya apa segala macam, dan buat Bapak polisi minta tolong segera diusut ini siapa yang telah melakukan penusukan dan celurit yang Iya. nancep di muka itu harus Iya. harus Iya. diusut di Nah, penjara iya. untuk Bener, Mami. biar dapat Betul. Iya. pelajaran jerak insya Iya. Allah. kalau Ini emang ujung-ujungnya kapok. nih antara korban dan tersangka. Kalau nggak ditangkap, kalau nggak jadi korban. Itu ujung-ujungnya kalau tawuran. Iya, Ada ada yang disatiin aja diuntungkan. udah. Gimana Pak Tambahan, Ustadz? saya kira anger management atau bagaimana memanage Angel? Anger. Oh sangat angel ya. Kalau Manajemen anger- malaikat. malaikat ya salah. Ya, ya, Anger ya, ya. ya, Anger ya, ya. ya, ya. Anger. Oke. Ya. Dalam Islam juga ada. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika kamu marah diam. Jangan ngomong. Ya, karena setan tuh berusaha masuk. Ketika kita Ya. marah tuh setan langsung masuk. Ketika kita diam, setan nggak bisa masuk. Itu pertama. Ya. Idza ghadiba ahadukum falyajlis. Duduk. Tidur. Tapi dalam artian kita ke tempat yang aman. Jangan sampai lagi tawuran kita tidur. Itu namanya ngasih kesempatan dikeroyok ya. Iya, Iya. Nah, kemudian yang terakhir iya, nih, iya. faliyatawaddo. Marah itu kata Nabi dari setan dari api, maka akan kalah dengan air. Cepat wudhu.
Oh, cepat Iya, dulu lah. oke. Tapi boleh komentar lagi Gimana, sedikit, Biar? Papi. Gimana, Biar? Gue sih ngeliat ini miris sekali, Papi. Iya. Antara ini korban sama Iya, tersangka. iya. Gue sih kasihannya karena faktor dari keluarganya masing-masing. Misalkan dari tersangka ditangkap sama polisi, keluarganya pasti sengsara Iya, nangis. iya, iya. Jadi korban meninggal sengsara, keluarganya pasti nangis. Bener nggak? Iya, iya. Kan merugikan banyak hal Iya itu makanya loh. kalau bisa mulai saat ini Pak Polisi gimana caranya biar tidak terjadi lagi tawuran sampai bunuh-bunuhan. Sampai korban mendingan ditangkap aja. Tangkepin. Masukin Tangkepin. penjara, jangan Ya. dikeluarin Provokator lagi. tangkepin. Provokator juga tangkepin Polisi harus betul. tindak tegas juga dan kemarin siang saya ke Mapolres Jakarta Barat, saya ketemu sama Kapolresnya. Iya, Cerita banget dia tentang bagaimana menindak tindak kejahatan yang sehingga berkurang Iya. ya kan. Yang begal-begal ditembak-tembakin. betul setuju. Tembak mati aja. Pokoknya Iya kan? tawuran sekolahnya bila perlu juga ditutup sekalian tawuran. Apalagi begal, narkoba itu semua Iya. diberantas deh ya. Ya, Ini karena next. ya ini pagi-pagi Mas Epi program yang sangat bagus sekali karena bisa jadi pembelajaran buat semua. Selamat pagi juga buat yang lagi nonton nih. Unit 1 narkoba di Wow. Mapolres Oh, bapak-bapak polisi. Jakarta Barat. Ya. Wow. Selamat pagi. Lagi Oke. nonton nih. Nonton polisi-polisi ya. Iya. Next nih ada berita ART bunuh majikan karena sekong hetong. Saya Sakit videonya hati. ini dia. Check it out. Iya, check it Pembantu out. bunuh anak majikan kita lihat. Sakit hati, Polres pembantu Serang bunuh anak Rabu 1 majikan. Agustus menangkap seorang pengasuh anak yang membunuh anak majikan berusia 3 tahun. Peristiwa ini bermula dari laporan keluarga yang menemukan jasad sang anak dalam bak mandi. Polisi langsung memburu dan menangkap tersangka tidak jauh dari tempat tinggalnya saat hendak melarikan diri. Tersangka berinisial SN mengaku membunuh sang anak karena sakit hati sebab majikan melarangnya bertemu pacar. Rasa sakit hati ini berubah menjadi emosi saat sang anak yang berusia 3 tahun rewel. Pelaku sempat memukul korban dan menceburkannya ke bak mandi. Jadi untuk motif sampai dengan saat ini kita melaksanakan pemeriksaan untuk korban sakit hati kepada majikannya, kemudian dilampiaskan kepada anak daripada korban. Dalam hal ini dari Ibu ST. Sakit hatinya seperti apa? Sakit hatinya karena menurut dari keterangannya dimarahin, ya, dalam hal ini dihardik ataupun tidak boleh untuk pacarnya untuk datang lagi ataupun melaksanakan pacaran di rumah. Nah, sekarang jalan keluarnya adalah bagaimana sekarang kan banyak sekali orang yang dari kampung untuk menjadi asisten rumah tangga begitu mudahnya. Apalagi Iya. setiap habis musim lebaran berbondong-bondong di Jakarta. Iya. Nah, sekarang mungkin harus ada syarat bagaimana orang bekerja untuk jadi asisten rumah tangga apapun itu. Harus ada pelatihan, harus ada sertifikasi. Iya. Betul. Nah, jadi jangan sembarangan orang dari kampung Nyomot, datang nyomot. baru anak masih kecil-kecil juga udah jadi pembantu. Ya soalnya pembantu zaman sekarang tuh yang kecil-kecil apa yang tua tuh kalau jadi janda pada kegatelan. Pi, gue pernah 2 kali dapet yang gatel. Iya, iya, iya. Bawaannya pengen pacaran mulu. Oh, ke saingan Blok- sama majikannya ya. ke Blok Iya, iya. M, ke Tanjung Priuk. Nanti Iya. pulang paspornya hilang, 1 tas hilang. Gue bikinin lagi dia paspor. Nah, Kalau tapi asisten rumah tangga gue mah baik-baik. ya tapi Masih ya kan kecil. mereka ini mungkin pemerintah kita mesti memikirkan Alemo. mungkin ini berhubungan dengan Departemen Tenaga Kerja. Iya. Bagaimana dari sertifikasi Nggak, wajib. soalnya Agent pembantu Departemen harus wajib. Tenaga Kerja Iya, atau iya, penyalur-penyalur pembantu kadang-kadang juga suka nyatut uangnya terlalu banyak, Papi. Iya, iya. Jadi mereka itu kadang-kadang suka malas ikut penyaluran. Oh, agent-agentnya, Karena agent-agent dipotong pembantunya, terus, iya. iya. Kok lo tahu banget sih, Mam? Kan gua kan punya anak 2. Nah makanya harus ada rumah sertifikasi, juga. agent juga harus punya sertifikasi. Namun biaya atau gajinya UMR-nya juga harus ditingkatkan. Iya. Jadi nggak sembarangan orang bisa jadi asisten rumah tangga. Betul. Cuman yang punya skill ya kan. Sikil itu Ya, kaki. skill ya Kill. kan. Itu harus dinaikkan gajinya. Setuju nggak? Setuju. Saya rasa pemerintah pasti setuju sama saya. Setuju, usir Ya. Billy dari kampung ini. Oke, nggak percuma sarjana ilmu politik Iya, iya, FISIP iya. Universitas Indonesia. Oke, Selanjutnya tuh, baik, baik. ada seorang Ya. adik bunuh kakak sendiri pakai Cangkul. cangkul. Oh my God. Kita lihat videonya. Check it out. Ada aja. Kakek cangkul. Adik di Aceh bunuh kakak memakai cangkul. Pertengkaran antara anggota keluarga yang berujung maut kembali terjadi. Kali ini korbannya adalah Boy Kohi, 30, duda asal Kamban, Muara Batu. Korban tewas usai dihantam menggunakan cangkul oleh adiknya B. Cangkul tersebut mengenai bagian leher korban. Peristiwa ini terjadi pada Rabu tanggal 1 kemarin sekitar pukul 21.30 malam.
Keucik Kamban Anwar Tahir mengatakan B nekat menghantam kakaknya menggunakan cangkul karena tidak tega melihat ayahnya. Menurutnya sebelum kejadian Boy Haki telah memukul ayahnya karena tak diberi uang. B kemudian balik memukul kakaknya. Iya. Oh ceritanya membela ayahnya ini. Membela ayah. Ayahnya sebelumnya Tapi tetap salah tapi juga. tetap salah. Membela Iya. orang tua betul, tapi caranya salah. Jangan pakai cangkul mungkin ya. Iya. Pakai centong nasi aja. Iya. Makanya lebih baik silaturahmi, ngobrol. Dia dikit kepalanya pakai centong nasi kepak siapa tahu Sekarang sadar sih gini gitu. ya, saya menyadari, saya banyak dengar cerita-cerita juga bagaimana anak-anak yang akhirnya menjadi kriminal. Betul. Ya kan, anak-anak yang gampang sekali memukul, ya dan lain sebagainya. Ini kan udah apa ya, kebiasaan akhirnya ya. Betul. Nah, karena dibiasakan mungkin dari kecil anak itu tidak pernah dihargai oleh keluarganya. Dalam arti kata, itulah pentingnya komunikasi dalam keluarga. Setiap hari ngobrol. Kalau gue tiap hari nih, malam tuh pasti ngobrol sama anak-anak di meja makan. Tadi lo ngapain? Iya. Ada terjadi apa? Iya. Terus lo diskusi. Jadi anak gue nih, gurunya belum ngomong, si Nino nih, dia udah cerita. Tadi aku dipanggil sama kepala sekolah, sama guru gara-gara ini. Mereka terbuka, biasa. Iya, Tidak ada yang Kak. ditutupi. Betul banget, setuju Iya. dia. Kalau Papi Uya bukan cuma Iya, sekedar ngomong sama kedua anaknya. Iya. Tapi dia sama makhluk halus pun sekitar jam 12 selalu bicara. Bicara, Ngobrol. lo salah Iya. apa gitu kan. Tapi gini, karena anak biasa ditanya, biasa diberikan apresiasi, reward dan punishment. Betul sekali. Itu anak-anak jadi dia akan menghargai dirinya sendiri. Ember. Nah dia jadi saat dia berbuat sesuatu, dia akan berpikir untuk harga yang sudah terlalu ada di dirinya sendiri. Iya. Ya, Gimana Pak Ustadz? Iya, Gimana Pak bagaimana Ustadz? Pak Ustadz? Tanggapannya? Ibrahim bin Adham pernah Iya. ditanya apa yang menyebabkan hati manusia mati. Iya. Sehingga anak bunuh kakak, kemudian yang tadi lagi juga pembunuhan kepada bayi umur 3 tahun. Adalah akibat dari apa? Kultum inas syaiton adukum wa wafaktumu. Kau Apa katakan tuh, Pak setan itu musuh, tapi tiap hari kamu sepakat dengan setan. Ngikuti Iya, langkah-langkah iya. setan. Iya, baik. Makanya pendidikan agama di rumah ini akan sangat Penting. mempengaruhi, penting sekali. Oke, jadikan anak itu berharga sehingga saat dia berbuat sesuatu, dia memikirkan 2 kali akan akibatnya. Iya, betul. Oke. Iya, oke next ini ada seorang artis yang rela menjual apartemennya demi menyelamatkan nyawa sang anak. Siapakah dia? Ini- Tetap di pagi-pagi pasti. Happy. Happy.